Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernayanti, NIM 1824003, Ketua Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Valencia Gita Syariah, NIM 1824021, anggota Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Pafrancito, NIM 1824013, saya Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jenita Zaul, NIM 1824029, anggota dari Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 1824043, anggota dari Kelompok 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang salah sering digunakan. Satu metode yang membandingkan strategi S1 dan S2 adalah jumlah hasil kali dari bobot dan hasil dari setiap strategi. Jadi kita bisa menggunakan simbol, misalkan bobot penting sama dengan BP, hasil dari setiap strategi pertama S1 dalam kurung N. Misalkan rumusnya yaitu O sama dengan O, S1 sama dengan BP1 dikali S1 1 ditambah BP2 dikali S1 2 ditambah BP3 dikali S1 3 ditambah BP4 dikali S1 4 ditambah BP5 dikali S1 5 ditambah BP6 dikali S1 6. Untuk sekarang kita masukkan nilai dari setiap bobot penting dan hasil dari setiap strategi pertama. Kemudian dapat ditulis O S1 sama dengan 3 dikali 1 juta ditambah 4 dikali 6 ditambah 5 dikali 1,70 ditambah 1 dikali 7 ditambah 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 9 dengan hasil 3 juta 63. Untuk strategi kedua, kita lakukan hal yang sama seperti strategi pertama, yaitu O S2 sama dengan BP1 dikali S2 di S21 ditambah BP2 S22 ditambah BP3 S23 ditambah BP4 S24 ditambah BP5 S25 ditambah BP6 S26 dengan hasil perkalian yaitu 4.587. Dengan metode ini strategi pertama diindikasikan menjadi pilihan yang lebih baik. Perhatikan bahwa berdasarkan pada biaya di mana bilangan yang lebih besar kurang diharapkan, karena biaya pada strategi kedua lebih besar daripada biaya pada strategi pertama. Untuk perbandingan rasio sebagai berikut, yaitu OS2 per OS1 sama dengan 4.587 per 3.063 sama dengan 1,50. Selanjutnya, metode yang benar secara dimensi. Metode sesungguhnya untuk membandingkan hasil ganda atau yang menggunakan dimensi-dimensi berbeda. Sudah digambarkan oleh Gauss, Buckingham, dan yang lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Bridgman tahun 1922 dalam studinya tentang sifat-sifat dimensi sistem. Metode ini menggunakan hasil kali dari hasil yang didapatkan dengan bobot. Jadi, hasil untuk setiap strategi S adalah log S sama dengan X1 pangkat A, X2 pangkat B, X3 pangkat C, dan seterusnya X4 pangkat F. Kita sekarang menggunakan transformasi jutaan dolar dari $1 untuk metode ini. Jika S1 dinyatakan dalam jutaan dolar, OS1 sama dengan 1 juta pangkat 3 dikali 6 pangkat 4 dikali 1,70 pangkat 5 dikali 7 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 dikali 9 pangkat 2 sama dengan 8,34 dikali 10 pangkat 2
0S2 sama dengan 1.500 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 dikali 1,50 pangkat 5 dikali 4 pangkat 1 dikali 8 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 1,89 dikali 10 pangkat 8. OS2 per OS1 sama dengan 1,89 dikali 10 pangkat 8 per 8,34 dikali 10 pangkat 25 sama dengan 226. Jika X1 dinyatakan dalam jutaan dolar, maka 0S. Jika X1 dinyatakan dalam jutaan dolar, maka OS1 sama dengan 1 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4 dikali 1,70 pangkat 5 dikali 7 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 dikali 9 pangkat 2 sama dengan 8,34 kali 10 pangkat 7. OS2 sama dengan 1,5 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 dikali 1,50 pangkat 5 dikali 4 pangkat 1 dikali 8 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 1,89 dikali 10 pangkat 10. OS2 per OS1 sama dengan 1,89 dikali 10 pangkat 10 per 8,34 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 226. Kita melihat rasional terakhir ini adalah invarian ke transformasi skala. Hal itu terjadi karena metode perkalian menghasilkan rasio bilangan murni, yakni bilangan tanpa dimensi. Untuk mengilustrasikan fakta ini, kita mendapatkan sejumlah kerjasama ke sejumlah kenyamanan dan menurunkan rasio atau untuk dua strategi S1 dan S2 dari kombinasi hasil. Rasio sama dengan kerjasama S1 ditambah kenyamanan S1 per kerjasama S2 ditambah kenyamanan S2. Secara dimensi, rasio ini sama dengan kerjasama S1 per kerjasama S2 ditambah kenyamanan S2 ditambah kenyamanan S1 per kerjasama S2 ditambah kenyamanan S2. Tidak ada keuntungan yang diperoleh dari rasio seperti itu. Dimensinya tidak berarti. Pada sisi lain, dengan menggunakan perkalian, semua dimensi dihapus dan hasilnya sebuah bilangan murni. Jadi, rasio sama dengan kerjasama S1 kenyamanan S1 per kerjasama S2 kenyamanan S2 adalah bilangan murni. Kita mengamati bahwa dalam sebuah 4 kasus sebelumnya, OS2 lebih besar OS1 mengindikasikan bahwa strategi pertama yang diharapkan, kekonsistenan jenis ini tidak dapat dihitung. Seringkali metode yang salah akan menghasilkan sebuah kebalikan rasio dan eksekutif akan salah arah. Integritas dimensi adalah sebuah persyaratan mutlak dari setiap suara analisis. Apabila kita menggabungkan sejumlah hasil yang menggunakan berbagai dimensi dalam suatu upaya mengoptimalkan hasil keseluruhan, rasio dari hasil haruslah sebuah bilangan murni. Hal ini mengikuti fakta bahwa perkalian itu menghasilkan sebuah daerah, volume, dan sebagainya yang mempunyai sifat-sifat ruang umum untuk menghasilkan yang terlibat. Ruang umum ini berproporsional pada pentingnya nilai. Penjumlahan tidak membuat daerah umum dan tidak benar-benar digunakan ketika berupaya mengkomunikasikan secara mendasar dimensi-dimensi yang berbeda seperti dipikirkan. Selalu mungkin atau dalam teori untuk menemukan transformasi menyatukan yang akan memperoleh digunakannya penjumlahan. Misalnya, apel dan jeruk dapat ditambah apabila keduanya ditransformasi ke satuan buah. Serupa juga jika taksiran dolar dapat diganti pada suatu yang tidak bisa diraba seperti hubungan masyarakat, kesuburan dan harga. Jika suatu komponen dimaksimumkan sementara yang lainnya diminimumkan, kita dapat menggunakan pangkat positif dari hasil untuk maksimumkan dan pangkat negatif dari hasil untuk diminimumkan. Misalnya kita membandingkan dua strategi pabrik permen, asumsikan bahwa kita ingin memaksimumkan berat dan meminimumkan biaya.
Daftar kepentingan relatif disusun sebagai berikut. Hasil dari berat sama adalah S1 32, S2 48, pentingnya 2. Hasil dari biaya S1 40, S2 60, pentingnya 3. S1 sama dengan 32 pangkat 2 dikali 40 pangkat minus 3 sama dengan 4/250. S2 sama dengan 48 pangkat 2 dikali 60 pangkat minus 3 sama dengan 4/375. S1 per S2 sama dengan 1,5. Pada bisnis ini, pabrik permen akan memilih strategi pertamanya. Terbaik bahwa ia dapat mengerjakan dalam bentuk penentuan pilihannya. Dalam hal normatif penuh, hasil itu adalah strategi optimal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Valen, yaitu bagian ini model 3 dimensi. Proses produksinya dilakukan dengan teknik dan peralatan yang serba modern. Pabrik mempunyai 3 bagian, yakni nomor 1 bagian cetak, di mana bahan menta dicampur dicetak. 2 bagian press, di mana genteng menta dipres supaya padat dan terpisah di air. 3 bagian pengeringan, di mana genteng yang sudah dipres dikeringkan. Tabel waktu proses produksi genteng, yaitu kendala 1, kendala 2, dan kendala 3. Nah, sekarang kita masuk dalam kendala 1, yaitu mesin cetak. Mesin cetak, setiap jenis genteng melalui mesin cetak yang hanya dapat bekerja paling lama 2.705 menit dalam seminggu, sehingga ditulis 10,7 X1 ditambah 5,0 X2 tambah 2,0 X3 lebih kecil atau sama dengan 2.705, di mana X itu diambil dari cetak molek 10,7 dan X2 diambil dari jelita 5,0 menit dan X3 diambil dari anggun 2,0 menit. Titik potong pembatas atau limit daripada kendala ini adalah 10,7 X tambah 5,0 X2 ditambah 2,0 X3 sama dengan 2.705. Titik potong pada sumbu X, yaitu kita misalkan X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, sehingga 10,7 X1 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 2.705, atau jadi X1 sama dengan 252,8. Kita X1 diambil dari 2.705 dibagi 10,7. Nah, kita masuk dalam X2. Mencari X2, yaitu X1 sama dengan 0. Kita misalkan X1 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, sehingga 0 ditambah 5 X2 ditambah 0 sama dengan 2.705, atau X2 sama dengan 541. Hasil dari X2 yaitu 2.705 dibagi 5. Kita masuk dalam pencarian X3, yaitu kita misalkan X1 dan X2 sama dengan 0 sama dengan, sehingga X0 tambah 0 tambah 2 X3 sama dengan 2.705. Jadi hasil dari X3 sama dengan 1.352,5. Itu kita ambil dari 2.705 dibagi 2. Kita masuk ke dalam grafik. Dari hasil yang kita dapat menggambarkan begini. Jadi hasil dari X1 sama dengan 252,8, dan hasil dari X2 sama dengan 552, dan hasil dari X3 sama dengan 1.352,5. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi
yang dijelaskan oleh materi sebelumnya sampai di materi kendala 1, yang dimana tadi materi kendala 1 sudah dijelaskan. Sekarang saya akan melanjutkan bagian kendala 2, yaitu mesin pres. Setiap jenis genteng melalui mesin pres yang dalam seminggu hanya dapat bekerja paling lama 2210 menit, sehingga dapat ditulis 5,4 X1 ditambah 10,0 X2 ditambah 4 X3 lebih dari atau sama dengan 2210. Pembatas limit daripada kendala ini adalah 5,4 X1 ditambah 10,0 X2 ditambah 4 X3 sama dengan 2210. Terus titik potong dengan sumbu X1. Sekarang kita mencari nilai dari X1. Misalkan X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, sehingga diperoleh 5,4 X1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2210, atau X1 sama dengan 409,2. Dan ini hasil dari X1. Hasil dari nilai X1 409,2 ini diperoleh dari 2210 dibagi dengan 5,4. Terus titik potong dengan sumbu X2. Sekarang kita mencari nilai daripada X2 ya. Yang dimana misalkan X1 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, sehingga 0 tambah 10 X2 ditambah 0 sama dengan 2210, atau X2 sama dengan 221. Hasil dari X2 ini yang dimana 221 ini diperoleh dari 2210 dibagi 10. Yang berikut titik potong dengan sumbu X3. Sekarang kita mencari nilai dari sumbu X3 ya. Misalkan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, sehingga 0 ditambah 0 tambah 4 X3 sama dengan 2210, atau X3 sama dengan 500 sampai halaman berapa kan? 552,5. X3 ini hasilnya 552,5 diperoleh dari 2210 dibagi dengan 4. Itu hasilnya X3. Oke, lanjut. Kita langsung ke gambar tabel penyelesaian daripada mesin presnya. Ini gambar dari grafik. Gambar grafik dari penyelesaian yang dimana X2 sama dengan 21 ini letak X2-nya, terus di sini X1 yang dimana nilai dari X1 itu 409,2, dan di sini letak X3 yang dimana nilai dari X3 itu 552,5. Inilah daerah penyelesaian daripada kendala 2, yaitu yang dimana mesin pres. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dimana mesin pengering. Setiap jenis genteng melalui mesin pengering yang dalam seminggu hanya dapat bekerja paling lama 445 menit, sehingga kendala ditulis 0,7 X1 tambah 1,0 X2 tambah 2,0 X3 kurang lebih dari 445. Pembatas atau limit daripada kendala ini adalah 0,7 X1 tambah 1,0 X2 tambah 2,0 X3 sama dengan 445. Selanjutnya yaitu titik potong dengan sumbu X, di mana X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, sehingga 0,7 X1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 445, atau X1 sama dengan 635,7. Titik potong dengan sumbu X2 sama dengan X1 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, sehingga 0 tambah X2 tambah 0 sama dengan 445, atau X2 sama dengan 445. Selanjutnya kita melangkah ke titik potong dengan sumbu X3. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sehingga 0 tambah 0 tambah 2 X3 sama dengan 445,
atau X3 sama dengan 202,5. Ini adalah gambaran batasan-batasan dalam kendala tersebut, di mana kita misalkan X1 ada di titik sini, yaitu 635,7. Kemudian X2 445 dan kita misalkan di sini X3 222,5. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu model teori antrian. Model teori antrian bersifat deskriptif karena tidak memberikan jawaban optimum terhadap masalah keputusan. Jadi, teori antrian tidak bersifat normatif karena tidak memberikan apa yang harus dikerjakan, tetapi menjelaskan perilaku pelayanan dalam hal kapasitas, bentuk, dan beban. Teori antrian adalah satu dari beberapa hal yang sesungguhnya memberi fasilitas untuk memenuhi tuntutan pelayanan. Sesegera mungkin, fasilitas tersebut memenuhi permintaan yang diletakkan padanya. Jadi kita mempunyai beberapa pelayanan dan pengguna layanan tersebut. Ini adalah tema utama dari setiap proses transformasi, dan dengan demikian banyak hal dari situasi tersebut analog terhadap antrian yang akan ditemukan dalam proses produksi, pemasaran, penelitian, dan pengembangan teori organisasi dan sebagainya. Gambaran umum model antrian. Secara umum, dengan teori antrian kita dapat mempelajari penyebab dari dan cara mengatasi kemacetan. Tampaknya perlu dikatakan bahwa studi seperti ini penting dan bermanfaat. Meningkatnya peran kemacetan dalam kehidupan sehari-hari harus memberi perasaan penting upaya kita untuk memahami fenomena yang mengakibatkan penundaan pekerjaan karena kemacetan itu. Lebih lanjut, fenomena tidak sederhana. Antrian bukan hanya konsekuensi yang tidak dapat diramalkan dari terlalu banyaknya orang atau tidak cukup sumber daya pelayanan. Seperti yang akan kita lihat, terlalu sedikit harapan untuk mengatasi masalah antrian tanpa mempertimbangkan variabilitas. Kita lanjut model deterministik. Kita mulai dengan model deterministik sederhana dari sebuah situasi yang kemudian dapat dimodelkan dalam cara yang rumit. Dua alasan melakukan ini. Yang pertama, untuk memperkenalkan B. Model deterministik. Kita mulai dengan model deterministik sederhana dari sebuah situasi yang kemudian dapat dimodelkan dalam cara yang lebih rumit. Dua alasan melakukan ini. Yang pertama, untuk memperkenalkan beberapa konsep antrian tanpa melibatkan komplikasi matematis. Selain itu, untuk menunjukkan jenis hasil analisis yang mungkin datang jika kita tidak mengetahui tentang proses acak. Selanjutnya, kita menunjukkan kemudian bagaimana hasil ini dapat dimengerti. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.